warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa mutanajjisun bi hukmiyatin kabaulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bi jariyil ma'i alaihi marratan. Dan bisa suci oleh benda yang terkena najis dengan najis hukmiyah, contohnya seperti kencing yang kering, lam yudrak lahu sifatun, yang tidak ditemukan baginya ciri-ciri najis, bijariyil ma'i, bisa suci dengan mengalirkan air, alaihi, atas mutanajis, yakni atas tempat yang kena najis, marratan, dengan satu kali. Wa in kana habban aw lahman tubikha binajisin aw sauban subigha binajisin fayathuru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha kasayfin suqiya wa huwa muhman binajisin. Dan jika ada oleh benda yang terkena najis itu biji-bijian atau daging yang dimasak oleh daging dengan air yang najis, atau pakaian yang dicelup oleh pakaian dengan air yang najis, fayathuru batinuha, maka bisa suci oleh dalamnya semuanya biji-bijian, daging dan pakaian, bisabbil ma'i ala zahiriha, dengan menuangkan air atas bagian luarnya saja, kasayfin suqiya, seperti pedang yang disiram, yang direndam, padahal dia itu pedang muhman, yaitu yang dibakar, binajisin, dengan bahan bakar bendanya yang najis. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini melanjutkan pertemuan yang lalu, bahwa najis itu ditinjau dari kelihatan atau tidaknya najis terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang ditemukan bendanya, rasanya atau warnanya atau baunya. Najis aini hukmiyah adalah setiap-tiap najis yang ada yakin najis tapi bendanya enggak ada, bau ora ada, rasa ora ada, warna juga ora ada, tapi najis. Nah, malam hari ini kita akan membedah tentang najis hukmiyah. Jadi hukumnya najis, tapi barang najisnya tidak nampak. Najis hukmiyah ini, saudara, ada 3 najis hukmiyah ini. Ada najis hukmiyah
ringan, ada najis hukmiyah berat, dan ada najis hukmiyah pertengahan. Jadi ada najis hukmiyah mukhaffafah, ada najis hukmiyah mughalladzah, ada najis hukmiyah mutawassithah. Lalu bagaimana cara kita ngebersihin benda yang kena najis hukmiyah mukhaffafah, yang ringan? Bila najis hukmiyah itu kategorinya najis ringan, seperti najis ringan itu kencing, kriterianya najis ringan. Satu, benda najisnya namanya kencing. Dua, kencingnya anak kecil laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Jadi anak kecil laki-laki. Ketiga, umurnya di bawah 2 tahun. Keempat, belum makan apa-apa selain ASI, kecuali dia ditahnik, itu enggak apa-apa. 4 ini kriterianya. Jadi bila ada anak kecil dan jenis kelaminnya laki-laki, umurnya di bawah 2 tahun, dan makanannya baru ASI, emang bagus sampai 2 tahun. ASI itu baik. Kalau di barat 6 bulan kalau jadi karyawan Amerika aja, nggak usah ditanya Amerika kalau karyawan dikasih cuti digaji full 6 bulan. Kalau lahiran 6 bulan dah ente di rumah aja digaji. Saking pentingnya bayi supaya cerdas masyarakatnya, meski belum islami. 2 tahun Islam, tapi bagus karena ada negara di seberang sana 40 hari aja udah ribut karyawan yang nggak masuk. Ini nyengir-nyengir nih di mana ini? Begitu. Tuh begitu saudara. Ini 6 bulan. Padahal bukan negara yang mayoritas muslim, bukan. Tuh begitu. Caranya kalau bocah di bawah 2 tahun, tapi kalau baru seminggu udah makan pisang, ini bukan najis ringan, bukan, nggak masuk. Atau anak perempuan begitu, walaupun baru lahir ceret nih, baru sehari, tetap nggak masuk ringan. Atau bocah laki-laki tapi umurnya udah 15, ini nggak masuk juga ringan, nggak masuk ringan umurnya gitu. Tapi kalau baru dicekokin atau makan tak ditahnik namanya, makan kurma, itu nggak madorot, masih dikata masih ringan najis. Caranya dikeringin aja tuh najis. Kalau di lantai itu dikeringin, udah kering tuh, digoyor air, goyor aja, diciprat. Itu maksudnya disiram air biar tergenang, nutup sama itu benda najis. Najisnya segini, tutup dah segini nih, dah suci tuh begitu. Kalau
kencing anak kecil laki-laki di bawah 2 tahun. Kenapa dibedakan? Beda. Jangankan kita laki, perempuan lebih seneng ngegendong anak laki apa perempuan? Laki-laki. Tuh, ini umumnya begitu. 2, kencingnya anak laki-laki itu encer, tidak banyak, tidak lengket. Kalau perempuan mau jangan kayak ibu-ibu yang di atas ini nih, yang baru lahirnya aja, ya Allah kencingnya ampun banget baunya. Itu nggak makan jengkol tuh malamnya sama pete. Bagaimana kalau makan perempuan? Ketiga, kalau perempuan nggak kemana-mana kencingnya. Kalau laki-laki ini banget dah, udah kemana-mana. Jadi karena laki-laki ini minum asinya banyak dibanding perempuan, maka kencingnya juga sering, maka yang berat jadi ringan. Begitu. Jadi keringin aja, udah diguyur, dah jadi. Namanya diciprati air, walaupun airnya tidak mengalir, nggak apa-apa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari-nya, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, dari sahabat namanya Ummu Qais. Di dalam Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari, ulama besar Mekah, murid ulama Indonesia, nyarahi Sahih Muslim 26 jilid, segede Quran. Ini namanya Ummu Qais itu Umaymah, nama aslinya. Dia bawa anak kepada Nabi, masih bayi, belum 2 tahun, belum makan apa-apa sih. Dibawa ke Rasulullah, doainlah Nabi. Maka dipangkulah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu gendong amanah, bocah tuh gendong, kencing tuh bocah, ngencingin kiai paling gedenya kiai, kan Rasulullah yang dikencingin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursal, kencingin. Akhirnya Nabi bilang, tolong ambil air, cipratin aja sih, udah, nggak diperes nggak apa. Itu begitu caranya. Kalau dia ada ainiyah kan masih basah. Kalau kering, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di dalam Sunanut Tirmidzi, Al-Mubarakpuri tulis pada syarah Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi. Juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, demikian pula Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, hadisnya sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dicuci biasa normal, kayak najis pertengahan, kencingnya bayi wadon dan anak kecil laki-laki cukup diciprati aja. Kalau di lantai disiram aja,
yang penting nutup kencing, walaupun nggak ngalir nggak apa-apa, walaupun nggak diperes nggak apa-apa. Itulah najis hukmiyah yang ringan. Kedua, najis hukmiyah yang berat. Yang berat menajis anjing, najis babi, dan anak-anaknya marenta. Kalau kena najis babi atau najis anjing, udah nggak ada jenisnya, najisnya dijilat kek, yang namanya karpet kita atau lantai kita, lakan najis, dijilat. Kemarin udah terangin kenapa lidahnya najis, udah datung nggak diulang. Itu kan najis, keringin aja dulu. Kalau udah kering, kita udah yakin, dikurung aja dah pakai spidol kayak. Nih batas ini nih dia, jilatinnya, kan begitu. Udah kering, bau nggak ada, warna nggak ada. Yang rasa nggak ada lah, kering. Ya, tapi nyatanya namanya najis hukmiyah. Hukumnya najis, barang najisnya ora ketemu, kagak ada, kagak ketemu. Bagaimana caranya kalau najis model begitu? Dicuci, disiram dengan air tempatnya itu 7 kali. Salah satu dari 7 dicampuri debu, campuri tanah, campur tanah. Itu caranya begitu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, idza walaghal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu bisab'i ghusalatin ikhdahunna bitturab. Kata Nabi, bila wadah, baju ke ember, piring, gelas, wadah, mau maksudnya apa aja, dijilat anjing termasuk babi maksudnya, maka dicuci 7 kali, salah satunya dicampur debu, campur tanah. Inilah kehebatan Rasulullah. Belum ada laboratorium, universitas kedokteran mengerti ada virus di situ, dan virus itu bisa mati dengan tanah. Begitu. Nabi hebat. Cuci 7 kali. Tapi kalau benda najisnya ada mah ya diilangin, tuh bukan najis hukmiyah namanya, najis ainiyah. Tuh kalau hukmiyah ringan, siram pakai tanah, air di kotor, campur aja deh airnya ya debunya digayung itu, taruh 1, tinggal 6 lagi. Jadi kalau ainiyah nggak bisa, kudu diilangin benda dulu sampai hilang tuh zat najisnya. Umpama dijilatin oleh anjing lah, masih kita kasih air udah 6 kali, sekali masih bau, 7 kali baru hilang. Tuh 7 sama dengan 1, 7 tuh sama dengan 1, karena ngitung 1-nya sesudah hilang bendanya. 7 tuh ngitung 1-nya
sesudah bendanya kalau di angka 1000 baru hilang, ya angka 1000 baru nambah 6 lagi. Begitu. Namanya najis hukmiyah mughalladah, berat. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara membersihkan tempat atau benda yang terkena najis mutawassithah tapi hukmiyah. Kata Fathul Mu'in, wa mutanajjisun bihukmiyatin kabaulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bijaryil ma'i alaihi marrotan. Begitu. Artinya benda yang terkena najis mutawassithah hukmiyah. Kalau najis mutawassithah unsurnya selain babi, anjing, turunannya dan kencing bocah laki-laki dengan syaratnya, itu namanya najis pertengahan. Cara mensucikan benda najis, benda yang terkena najis mutawassithah, kencing, segala macam dah, darah head, semuanya. Itu kalau pengen ringan, ini ada tai ayam di lantai, buang dulu tai ayamnya, dibuang, angkat. Udah diangkat, bersihin. Dah kasih kipas, kering, bendanya nggak ada, warna nggak ada, bau nggak ada. Ini namanya hukmiyah. Gampang, biar ringan. Cara nyucinya begitu. Kencing bocah dirubah aja dari ainiyah menjadi hukmiyah. Lapin dulu, keringin ampe kagak ada bendanya, baunya, ya warnanya nggak ada. Tapi nyatanya ada Nah, biar gampang caranya bagaimana? Bijaryil ma'i alaihi, disiramin air aja. Udah guyur aja air, siram, cuci. Kalau sarung berapa kali? Marrotan, sekali aja. Begitu, udah jadi. Tinggal sekali doang. Wong benda najisnya udah kagak ada. Kalau ada mah benda najis kayak kemarin, benda najis buang, semuanya rasa, warna, bau hilang. Kalau tumbang warna doang dimaafin, bau doang dimaafin. Bila bau dan rasa ada, kagak dimaafin. Bila bau dan warna ada, bila rasa ada, enggak dimaafin. Jadi tinggal diguyur aja tuh yang bekas kencing anak kita nih di lantai keramik, keringin, udah kering, nah, kipasin kering, dah jadi, gak apa-apa. Dengan begitu suci. Namanya najis sekali doang. Cuman sunat ganjil 3 kali. Sama seperti anak kecil kencing tuh, sekali. Sunat 3 kali. Bagaimana 3 kalinya kalau najis babi? Sesudah bersih 7 tambah 2, begitu. Itu udah 3 kali. Meski sebagian ulama menolak itu dalam kaidah al-mukabbar la yukabbaru, kaidahnya. Tapi sebagian ulama gak apa-apa, masih ada taslis, 3 kalikan. Bukan 3 kali itu 7 kali 3 21, bukan. Ujungnya aja itu
terakhir ditambah 2 lagi, itu udah 3 tuh begitu. Bagaimana kalau ada biji-bijian dicuci dengan air najis? Kadang kan tempe begitu dicuci di air got, kadang kita kagak lihat. Kadang orangnya yang dagang tempe habis aja masuk aja itu pakai kaki begitu. Ente kan kagak lihat nih, gurih, emang ada rasa itu gitu, gurih makanya. Itu tempe itu dicuci dengan najis. Bagaimana nih direndamnya ini dengan barang najis? Ya udah, itu nanti disiram aja sekali lagi, luarnya udah bersih terakhirnya. Nggak apa-apa kan ngebuang-buang kulit, nggak pakai tangan. Kadang pakai baju aja kagak, kaos doang netes dari badannya, maka rada gurih itu dari tetesan itu tuh. Begitu nggak ya begitu. Mengandung vitamin gitu dari keringat-keringat yang jatuh, itu begitu, nggak apa-apa. Apalagi daging dingempukinnya pakai air najis, umpama kan campur darah apa najis atau airnya barangan begitu. Sesudah hilang darah-darahnya tapi masih najis, ya siram aja sekali lagi, udah itu udah bersih. Begitu baju diwantek kan dikasih merek bajunya, kayak kaos-kaos distro, dibilang dimerekin. Sejujurnya bukan susu beruang yang meningkatkan imun, tapi dompet beruang. Bener nggak? Apaan? Iya, tuh kata ibu-ibu, jangan dicatat. Ente mau bikin status saja, begitu. Ini pakai capnya ini najis umpamanya. Bagaimana? Ya udah dibilas saja, gitu. Dalamnya tuh ya luar dalam dah dengan air. Dah terakhirnya udah bersih. No, yang suka bikin celana jin begitu airnya. Terakhirnya bilas saja. Udah suci. Kalau baju baru dari pasar kudu dicuci dulu nggak? Takut nggak bener doang, nggak usah buruk sangka. Udah kalau baju baru mau pakai aja, capnya jangan dibuang biar keciri baru. Begitu, jangan dibuang. Begitu juga pedang atau pisau yang dibakar dengan bahan bakarnya najis, karena bahan bakar yang paling bagus tuh tai sapi. Tai sapi itu gasnya bagus, menghasilkan gasnya itu bagus. Tai sapi luar biasa, tai sapi itu. Jadi dibakarnya pakai itu tai sapi karena cukup awet ya, tai sapi itu. Ini kan najis. Ini bagaimana ini? Golok ini mau nyembelih ini besok. Golok. Tapi sudah menjadi peraturan. Belakangan ini udah diumumin juga, dilarang motong sapi di masjid, kudu di lehernya, jangan di masjid, di lehernya. Ini goloknya ini najis. Ini bagaimana? Cuci aja. Sesudah selesai udah suci. Ini nyerep ke dalam-dalam. Ente jangan pegel kayak begitu, pegel mikirinnya.
Islam tuh mudah. Kalau sudah kena najis tuh dah. Ini bila najisnya mutawasitoh hukmiyah. Dalilnya dari mana? Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu orang pegunungan itu kencingin masjid Nabi, kata Nabi, siram aja sekali. Jadi dia kencing di pojokan masjid itu pertemuan yang lalu, udah siram. Demikian itu cara nyuci dan cara ngebersihin najis. Jadi najis ada dua, ditinjau dari sisi bendanya kelihatan atau tidak, ainiyah dan hukmiyah. Masing-masing, baik itu ainiyah hukmiyah, karena najis ditinjau dari cara nyucinya ada tiga. Ada mukhaffafah ringan, ada mughalladzah berat, dan ada mutawasito pertengahan. Masing-masing terbagi dua. Ada mukhaffafah ainiyah, udah diterangin barusan dari kemarin juga. Ada mukhaffafah hukmiyah, ini barusan. Ada mughalladzah ainiyah, ada mughalladzah hukmiyah, dan ada mutawassithah ainiyah, dan ada mutawassithah hukmiyah. Mana dalilnya dalam Fathul Muin? Najis mutawassithah hukmiyah, wa mutanajjisun bihukmiyatin kabaulin jaffa lam yudrak lahu sifatun bijaril ma'i alaihi marratan lakinis salah satu afdal. 3 kali lebih bagus. Inilah dalil dan berbicara tentang benda najis. Lalu bagaimana kalau airnya dikit? Kita mau nyuci sarung yang ada najisnya, airnya tidak banyak, seember. Banyak dan dikit itu ukuran disebut banyak, standarnya 216 liter. Kalau air itu ada 216 liter ke atas, namanya banyak, disebut 2 kulah. 1 kulah itu 108 liter. 108 kali 2 berapa? Iya emang segitu dah, 216, nggak bakal meleset. Matematiknya ada. Kalau dibikin kolam, panjang kali lebar kali tinggi 60. 60 panjang dikali 60 lebar dikali 60 tinggi, itu minimal standar 2 kulah. Begitu. 60 dikali 60 berapa? Jangan sampai salah ngitung nih. Hah? Masa? Nih, waduh, saya ngeri juga, nggak boleh kerja di perusahaan saya ini, ngitung nggak salah ini. 60 kali 60 360. Masa 60 kali 60? 60 kali 5 aja udah 300. Begitu. Begitu, ini ngeri dagangnya ini. Bahaya ini. 60 kali 60. Udah jangan mikirin yang kayak begitu, mikiran ini aja ganjaran. 60 kali 60 berapa? 3.600 milimeter, kan begitu.
dikali 60, 3.600 tuh. Ibu gimana kelamaan ini? Hah? Dia salah lah. Waduh, ini gawat ini. Berapa? 216 apa? Ribu milimeter. Disalin aja mililiter. 2.216.000 mililiter sama dengan liter. Jadinya emang segitu. 216 liter dari tadi juga begitu. Dari tadi juga udah segitu. Jangan lama-lama ngembaliinnya, keburu pergi orangnya. Begitu. Udah benar. Ini air banyak. Kalau 216 itu kayak air kali tuh, kali Cisadane. Ada nggak 216 liter? Hah? Ada nggak? Oh, berarti air di kita banyak. Banyak. Jangan apa, itu kan lebih nggak 216 liter. Ini namanya salah ngitungnya. Lagi segitu juga banyak, apalagi sekali begitu. Ember mau nyuci sarung kita, baju kita, karena najisnya. Nih airnya dikit. Gimana nih nyucinya supaya kita benar, sehingga sholat kita sah? Jangan sampai kita salah dalam mencucinya. Nah, itu bacaan selanjutnya. Wa yustaratu fi tohril mahalli wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Minggu depan aja. Kayak udah kiamat aja. Iya, nantilah. Ngaji. Jangan banyak-banyak. Tapi ada pertanyaan enggak? Takut ada yang nanya, panjangan sayanya waktunya. Udah, saya mau tutup segini aja. Kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.